ada tipologi nama yang kalau di Jogja itu di Maia yang sangat populer di Maia Jogja itu namanya Muhtasib. Nah, kalau di sini Muhyiddin. Jadi nggak tahu kenapa ada pola angger ono MMA ono itu favorit itu. Muhyiddin itu orang yang menghidupi agama. Muhtasib itu orang yang selalu berhitung. Bagaimana saya hancur? Hancur itu pertama pasti yang terkesan. Pertama itu kan yang melintas di benak Anda itu kan kehancuran fisik dulu. Nah itu Anda lewatin, tidak, bukan kehancuran fisik. Kalaupun urusan fisik, itu selmu hari ini bukan selmu yang besok, karena dia sudah menjadi lebih matang dan lebih kuat. Jadi kalau mau dicari nasihatnya di sini, apapun saja yang Anda alami dalam hidup ini, rugi atau laba, sedih atau senang, ya, dapat duit atau tidak dapat duit, frustrasi atau gembira, atau apapun saja yang Anda alami, tolong bawa satu kesadaran ketika mengalami itu, yakni seluruh yang saya alami ini, seberat apapun atau seenak apapun, harus menjadikan saya lebih kuat. Pertama, selmu, sel badanmu lebih kuat. Kedua, hatimu lebih kokoh. Ketika pikiranmu lebih jernih, lebih cerdas. Jadi semua itu bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan itu tadi. Nah kalau Anda sudah memproduksi proses yang seperti itu, Anda menjadi manusia yang semakin lama semakin akan mengerti kehancuranmu. Jadi ini masih ngomong fisik dulu ya. Tadi kita ngomong-ngomong sama anak-anak saya dari Kerawang, dari KII, dari mana-mana mengenai kesehatan. Jadi lapar itu baik, lebih baik lapar daripada kenyang. Ini tolong Anda selidiki ya. Semakin banyak Anda lapar, semakin kuat badan Anda. Tapi tidak boleh sampai ke garis kelaparan. Nah mulai hari ini membedakan lapar sama kelaparan. Kalau kelaparan itu Anda sudah mulai tidak sehat, tidak benar, dan Anda harus wajib makan di situ. Tapi kalau lapar, itu kan rasa lapar yang belum mengganggu. Jadi lapar itu lebih baik daripada kenyang. Maka Rasulullah mengatakan jangan makan sebelum lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Karena lapar itu lebih baik. Atau kalau kita lembagakan puasa, itu lebih baik daripada tidak puasa. Tapi harus buka maghrib, jangan nggak buka. Ojo mbagusi aku jam 12 bengi rek. Bukan rek, nggak usah gitu. Udah, kamu taat aja, disiplin aja, maghrib buka. Meskipun sekedar air minum. Tapi pokoknya lapar itu baik loh. Kalau Anda ingin sehat, wetengiro ingkang luwe, kan jelas ya mas. Nah, di situ ngerti nggak dimensi kehancurannya di mana? Yang hancur adalah ide mengenai kenyang toh. Nah itu jadi kehancuran itu Anda detail unsurnya apa, konteksnya apa, peristiwanya kapan, di mana dan seterusnya. Jadi yang disebut kehancuran itu ketika Anda menemukan yang sejati dari yang palsu. Begitu Anda mendapatkan cahaya, kehancuran menjadi kegelapan menjadi hancur kan gitu. Tapi Anda harus bisa menciptakan cahaya dari kegelapan. Sebagaimana Allah menciptakan kematian menjadi kehidupan dan menciptakan kehidupan menjadi kematian, begitu dibolak-balik. Jadi senang susah Anda jangan tolak. Tapi kedua-duanya harus Anda bikin taat kepada Anda, bikin taat kepada Anda. Saya itu semua suruh taat sama saya, sepanjang itu hak saya. Saya tadi cerita mengenai moco ini loh mas, umur suita yang gitu, bisa moco tak? Umur 61 ini loh, emang bisa baca. Saya kan pakai kacamata dulu, waktu di KC ya. Ya tapi kan saya tidak bisa tertib mas, tiap hari pergi ke sana kemari, ntar di panggung ketinggalan, jadi hilang ya terus kacamata itu. Dan Allah menyayangi hambanya dengan tetap membuat hambanya itu membawa kelemahan kemana-mana. Jadi kalau Anda lupa, bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau masih bikin aku lupa sehingga aku tidak sombong kepadamu, kan begitu.
Dhani Ahmad sedang disayang sama Allah, diingatkan supaya dia lebih rendah hati, supaya dia lebih ingat kepada hakikat kehidupan, bahwa kamu tidak bisa terus-menerus berbuat seolah-olah tidak ada masalah dengan hidupmu. Maka kita menjadi rendah hati dan lebih waspada, berhati-hati, kan gitu. Jadi kehancuran itu Anda temukan tiap saat, jadi ketika Anda kelas 1 naik kelas 2, kelas 1-nya hancur, Mas. Ngerti tak maksudnya? Ketika Anda sudah nasi, kan berasmu hancur. Jadi yang disebut kehancuran itu Anda menapak terus, meningkat terus, berhijrah terus menerus. Itu keasikan yang luar biasa. Dan kalau Anda sudah menikmati keasikan proses, Anda tidak akan menomorsatukan dunia dan uang. Sekarang ini orang tidak mengerti bahwa kenikmatan itu, yang lebih nikmat itu bukan uang. Jadi orang kan ngertinya yang nikmat itu uang, Mas. Wah, duit gue nikmat itu dok, toh. Dia pengetahuannya sebatas itu dok. Padahal kenikmatan itu luar biasa. Begitu banyaknya kenikmatan hidup ini. Gitu loh. Kacamata tadi, Mas. Karena saya dulu kacamata, karena saya lupa terus, saya dibelikan Mbak Via 2,5 juta kacamata permanen, Mas. Lo tak pakai sekali ke Bukit Tinggi sama Gandhi lo, kari, Mas. Wes gak taya-tayaan, gak kacamata. Akhirnya mata kamu ndak usah kacamata ya. Ngono. Oh nggih, sendiko gitu. Mata saya akhirnya taat. Akhirnya latihan. Terus mata saya latihan. Dari setengah menit membaca ada 3 detik. Celing, jelas. Dah, enggak apa-apa, lumayan 3 detik. Nanti latihan lagi 1 menit. Loh, 5 detik, celing. Besoknya meningkat 10 detik. Meningkat 20 detik, 30 detik, lama-lama 1 menit full, celing, kelihatan, tidak ada masalah. Jadi saya baca sekarang tidak ada masalah. Mau huruf terkecil di handphone Anda sini tak bacanya. Gitu loh. Cuman saya tidak tega sama penjual kacamata. Ini masalahnya. Jadi saya berusaha orang butuh kacamata tak beliin, karena saya tidak sedang mengurangi aksesnya penjual kacamata. Tapi saya sendiri tidak pakai kacamata. Gitu loh. Sekarang bangun tidur masih gini-gini tetap tidak pakai saya. Kalau dulu-dulu saya masih kompromi dikit pakai kacamata, kalau pas capek itu enggak, sekarang enggak pakai. Udah. Mata harus taat. Mata itu anggotamu, kamu ketuanya. Gitu loh, kamu pemimpinnya. Mata harus taat gitu loh. Dan sampai batas tertentu bisa loh Mas dia, Mas. Tapi ojo terus rai elek, ayo ganteng ya gak bisa ya. Ya gak bisa wajahnya merongos kayak ngono ya gak bisa ya. Gak bisa kalau itu. Jadi ada batasnya semua itu kan gitu Mas. Semua disuruh taat. Jadi semua yang harus taat sama Anda harus bikin taat. Uang harus taat sama Anda. Apa saja harus taat sama Anda sepanjang itu berada dalam lingkup hak-hak Anda. Anda harus mengqualify mereka. Jangan Anda diqualify oleh uang. Kan ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kata ni'mal ini yang tidak pernah difikirkan orang. Jadi sekarang Anda sudah memiliki itu untuk tradisi Anda sehari, Anda rasakan kenikmatannya menjadi orang yang berhijrah terus menerus. Berhijrah itu berubah, transformasi, lahir kembali terus menerus. Hidup itu hanya hijrah.